Kisah kandasnya pernikahan selebriti Ria Ricis dan Teuku Ryan masih menyisakan beragam cerita yang tak hentinya membuat heboh seluruh jagat maya. Uniknya, kini yang menuai sorotan warganet bukanlah Ria Ricis maupun Teuku Ryan, melainkan sosok kerabat Ricis, yakni Zeda Salim. Ia usai angkat bicara dan menyuarakan dukungannya untuk Ria Ricis, Zeda Salim justru menjadi sasaran caci maki warganet yang menudingnya pansos dari permasalahan rumah tangga sang sahabat. Padahal Ria Ricis sendiri kedapatan mengucapkan terima kasih kepada Zeda karena telah menjadi juru bicara pihak keluarganya dalam membeberkan permasalahan yang terjadi kepada awak media. Lantas, benarkah Zeda mengetahui secara detil tentang apa yang dikeluhkan Ricis atas Ryan? Dan benarkah pula Zeda Salim telah terlebih dulu mengantongi izin keluarga Ricis sebelum blak-blakan di depan awak media? Ya pastinya saya mendengar kabar ini, saya minta izin dulu ya sama keluarga dari Uma Oki ya untuk memberikan statement di media untuk mensupport Ricis ya. Karena ini agak complicated masalahnya. Sebagai orang dekat otomatis sudah pasti saya sedih mendengar kabar ini. Tapi ya memang ini adalah keputusan dari salah satu dari kedua belah pihak. Ya ini hak mereka yang berumah tangga gitu. Tapi apapun itu, namanya keluarga, rumah tangga itu pasti ada masalah. Semua rumah tangga itu pasti diuji. Ada istri yang diuji dengan ujian rumah tangga, harus bersabar, bersyukur walaupun punya suami yang nggak kaya, berpenghasilan miliaran, tapi istri yang penghasilannya miliaran menerima dia apa adanya. Semoga semuanya sehat-sehat walafiat, semoga semuanya berani kepada Allah. Tanggapannya semoga sehat-sehat walafiat, semoga semuanya positif, itu aja. Tapi katanya Kak Ricis waktu ambil Moana nggak ditemenin sama kalian, itu seperti apa sih? Dokter? Nggak tahu. Aku nggak tahu ya. Namanya keluarga, rumah tangga itu pasti ada masalah. Semua rumah tangga itu pasti diuji. Ada istri yang diuji dengan ujian rumah tangga, harus bersabar, bersyukur walaupun punya suami yang nggak kaya, berpenghasilan miliaran, tapi istri yang penghasilannya miliaran menerima dia apa adanya. Walaupun nggak bisa kasih rumah tempat tinggal yang mewah atau layak. Ada istri yang diuji seperti itu dan dia sabar. Ada rumah tangga juga yang diuji, ada suami yang gak bersyukur, udah punya istri kaya raya, mapan, sudah mandiri secara finansial, tapi egois ya, tidak memberi nafkah lahir batin secara layak, tidak terbuka dengan keuangan, tidak ada etika dengan keluarga istri, kakak ipar. Ya saya berharap dengan adanya keputusan ini sudah dipikirkan matang-matang dan semoga ini yang terbaik lah untuk mereka berdua. Tanya langsung, saya kan nggak tahu mas. Kalau boleh mungkin klarifikasi gitu mewakili dengan berita yang viral. Tanyakan langsung, saya tidak tahu. Luruskan aja gitu. Yang saya tahu tentang anak saya. Untuk yang gitu viral gitu, makanya bawa-bawa Rian ke acara film itu. Saya nggak tahu, saya baru dengar dari mas. Saya nggak tahu kabarnya. Hikmah yang bisa diambil di sini adalah bahwa ini banyak hikmah ya. Pernikahan rumah tangga itu ujiannya banyak ya. Jadi istri itu tidak hanya butuh nafkah lahir, tapi istri itu juga butuh nafkah batin. Kalau nafkah lahir istri nggak dapat, istri bisa cari di luar ya. Dihalalkan oleh Allah untuk bekerja, mencari uang untuk menafkahi dirinya secara lahir, untuk makan, beli pakaian. Tapi nafkah batin itu kan nggak bisa didapatkan selain kepada suami gitu. Jadi kalau buat suami-suami di luar sana, jangan sampai tidak memberikan nafkah batin kepada istri. Ujung-ujungnya pasti nanti istri akan tersiksa ya, akan terluka batinnya dan akhirnya dia akan mengajukan khulu atau mengajukan perceraian. Dan untuk Rian, saran saya, Rian ambil hati Ricis ekstra luar biasa, nggak bisa pakai cara standar ya. Dekati Ricis, ambil hatinya, dekati keluarganya, menjalin hubungan yang baik dengan kakak iparnya, dengan mertuanya,
pokoknya ambil hati Ricis sampai dia luluh. Memang agak susah dan mungkin impossible ya, karena dia orang logis ya. Ricis itu orang logika, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sudah berikhtiar. Doa yang terbaik aja untuk Ricis dan Rian. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Melihat banyaknya komentar miring yang ditujukan pengguna media sosial, Zeda Salim akhirnya gerah. Ia pun membantah dengan tegas menggunakan keretakan rumah tangga Ria Ricis sebagai ajang mencari panggung dan popularitas. Presenter kelahiran tahun 1987 itu menampik bahwa alasannya buka suara adalah untuk membungkam netizen yang sok tahu dan melontarkan komentar tak sedap kepada Ria Ricis. Bukan hanya itu, Zeda Salim juga mengaku tujuan lainnya guna menonjolkan sisi baik dari Ria Ricis. Lantas, seperti apakah sosok Ria Ricis di mata Zeda Salim? Ricis itu orangnya pekerja keras, mandiri, tangguh ya. Dia tidak suka menyusahkan orang lain. Ya kalau untuk menafkahi Moana saya rasa Ricis sangat-sangat sanggup ya. Tapi di luar itu kan Moana punya ayah kandung. Ya ayah kandungnya lah yang juga harus memiliki kewajiban untuk menafkahi. Dan Ricis punya hak untuk menuntut nafkah untuk anaknya. Walaupun Ricis ibaratnya sudah mapan ya secara finansial, ibaratnya miliarder katakanlah. Tetap ya dia harus dinafkahi, anaknya harus dinafkahi, itu kewajiban seorang suami sih. Nggak pernah. Saya nggak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain. Ricis itu pernah tes psikologi bareng sama saya, sama Uma Oki ya. Ricis itu cerdas di otak kiri ya. Ini saya pakai data ya, saya bukan penerawang, bukan apa. Ricis itu memiliki kecerdasan di otak dominan kiri. Dia itu orangnya cerdas secara logika. Kalau dia disakiti, kalau dia dizolimi atau dia diperlakukan tidak adil, dia tidak akan ragu-ragu untuk meninggalkan. Itu karakternya Ricis. Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat dan menunjukkan kesedihannya di depan banyak orang ya. Dia itu mandiri, dia itu menghadapi semuanya sendiri kalau bisa, itu prinsipnya dia. Dia sosok yang sangat bertanggung jawab terhadap apapun. Lihat aja sama anak aja dia tanggung jawabnya Masya Allah ya, secara finansial, perhatian ya, melebihi laki-laki lah kalau saya melihat. Dan dia tuh suka keadilan, membagi waktu pengasuhan aja anak ya sama Rian aja dia adil kan. Dia itu sangat menyukai keadilan. Nah kalau seandainya dia tidak diperlakukan dengan adil, dia akan tegas dan akan pergi meninggalkan. Dia nggak akan ragu-ragu. Dia bukan orang yang abu-abu. Dan kalau misal ada masalah ya, ini kalau saya lihat dari karakternya Ricis ya, Rian itu harus ekstra mengambil hati Ricis. Nggak bisa dengan cara yang biasa-biasa aja, karena dia orang logis. Kalau orang otak perasaan seperti aku dengan Uma, itu mungkin bisa ya memahami, empati, itu masih kita nggak tegaan orangnya. Kalau Ricis tuh orang sistematis ya. Mesin tuh gimana sih? Mesin tuh kalau udah salah langsung di blacklist kan. Ricis tuh tipikal orangnya begitu. Wah ini udah ngelanggar aturan nih, nggak bener nih. Udah dia nggak akan ragu-ragu. Dan bahasa cinta setiap istri itu kan beda-beda ya. Ada bahasa cinta istri yang bahasa cintanya adalah kedekatan, didampingi, komunikasi atau touch ya, sentuhan, pegangan tangan. Itu ada bahasa cinta istri seperti itu. Tapi kalau Ricis itu setelah kita melakukan tes psikologi Islam bareng ya, karakternya, bahasa cintanya itu adalah kepercayaan, keterbukaan, keadilan. Jadi kalau dia tidak mendapatkan hal itu, dia merasa tidak dicintai.
contoh ya, kepercayaan misalnya mengatur keuangan keluarga, itu dia sangat butuh dipercaya sebagai seorang istri. Keterbukaan, apapun yang terjadi dalam masalah rumah tangga itu harus ada keterbukaan, masalah ekonomi, masalah keuangan atau masalah lainnya. Keadilan, istri itu harus diperlakukan adil, dia merasa dicintai, itu bahasa cintanya Ricis ya, gitu sih. Jadi kalau aku lihat dia memang orangnya struggle banget ya, dia orangnya mandiri banget, dia nggak suka menunjukkan kesedihan, nangis di depan banyak orang. Lihat aja dia selalu ketawa di depan banyak orang tuh, dia selalu ceria. Castingnya aja dia perempuan ya, pakai hijab, terus ceria banget gitu. Tapi kalau lihat dalam nih ya, karakter sesungguhnya nih, mesin otaknya dia tuh Masya Allah, dia tuh laki-laki banget, dia tuh jiwa kemandiriannya itu benar-benar Masya Allah banget.